Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Opini Hukum yang dikelola oleh Pardo Gultom, SSOS, SH, MH. Pada video pengantar ilmu hukum bagian ke-11 kali ini, kita akan membahas tentang perbuatan hukum dan akibat hukum. Jangan lupa subscribe, centang lonceng, like, komen, dan share ya guys. Dalam konteks hukum, suatu peristiwa atau kejadian terkadang dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum, dan di luar dari ranah hukum, maka dianggap bukan peristiwa hukum. Tentunya kedua peristiwa tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, terutama yang berhubungan dengan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Contohnya, perkawinan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban suami dan istri yang diatur oleh hukum perkawinan. Begitu juga peristiwa transaksi jual beli barang, terdapat akibat yang diatur oleh hukum, yakni adanya hak dan kewajiban di antara para pihak. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita mengenai peristiwa hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian tentang peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa hukum ialah suatu rekat feit atau suatu kejadian hukum. Yang kedua, ia merupakan suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Yang ketiga, ia merupakan perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Yang keempat, menurut L.J. van Apeldoorn, peristiwa hukum ialah peristiwa yang berdasarkan hukum yang menimbulkan atau menghapuskan hak. Dan yang kelima, menurut J.H.P. Belefroid, peristiwa hukum ialah peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat menimbulkan hukum. Suatu peristiwa dapat disebut peristiwa hukum apabila peristiwa itu oleh peraturan hukum dijadikan sebagai peristiwa hukum. Ada tiga kelompok yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum, yaitu, yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya, kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, jual beli, sewa menyewa, kredit di bank, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, tindakan seperti wan prestasi dan pencemaran laut atau lingkungan juga termasuk peristiwa hukum, tepatnya peristiwa melanggar hukum. Yang kedua adalah peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Contohnya, hibah sebagai peristiwa hukum tunggal dan jual beli yang diawali dengan tawar-menawar, penyerahan barang, penerimaan barang, garansi atau jaminan yang disebut peristiwa hukum majemuk. Dan yang ketiga adalah peristiwa hukum sepintas dan peristiwa hukum terus-menerus. Contohnya, tawar-menawar sebagai peristiwa hukum sepintas dan perjanjian sewa-menyewa sebagai peristiwa hukum terus-menerus karena biasanya masa sewa akan terjadi dalam waktu yang relatif lama. Menurut isinya, peristiwa hukum dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, perbuatan subjek hukum, yang disebabkan oleh subjek hukum manusia atau badan hukum, yang dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu, pertama, perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan hukum yang sifatnya sederhana, yaitu perbuatan hukum yang bersegi satu, yang apabila hanya merupakan satu kejadian saja atau apabila akibat hukumnya atau rekat gevolgen ditimbulkan oleh kehendak seseorang saja, yakni orang yang melakukan perbuatan itu. Contohnya, perbuatan surat wasiat atau testamen, sesuai pasal 875 KUH Perdata. Selain itu, hak istri untuk melepaskan haknya atas barang-barang yang merupakan kepunyaan suami istri atau berdua setelah perkawinan, sebagaimana tertulis pasal 132 KUH Perdata pada benda perkawinan. Contoh lainnya, pemberian barang atau hibah atau senking oleh seseorang pada orang lain, seperti dimaksud pasal 1666 KUH Perdata yang berbunyi, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Yang kedua adalah perbuatan hukum yang bersifat tidak sederhana, yang dapat bersegi dua atau lebih, yaitu perbuatan hukum yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua atau lebih subjek hukum. Contohnya, sewa menyewa, jual beli,
perjanjian kredit, perjanjian deposito, semua perjanjian dan perikatan atau offering constant, seperti apa yang disebut dalam pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan yang menyebabkan satu orang atau satu subjek hukum lebih mengikat dirinya pada satu subjek hukum lainnya atau lebih. Yang kedua adalah perbuatan yang bukan perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh pelakunya, meskipun akibat tersebut diatur oleh hukum. Perbuatan yang bukan perbuatan hukum ini dibagi dalam dua bentuk, yaitu, pertama, perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum, seperti zakwa arneming, yaitu perbuatan memperhatikan atau mengurus kepentingan orang lain dengan tidak diminta oleh orang itu untuk memperhatikan kepentingannya. Menurut pasal 1354 KUH Perdata, pengertian zakwa arneming adalah mengambil alih tanggung jawab dari seseorang sampai yang bersangkutan sanggup lagi untuk mengurus dirinya sendiri. Yang kedua adalah onreh matike daat atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, meskipun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi, karena suatu perbuatan bertentangan dengan hukum, maka timbullah suatu perikatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Asas ini terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata. Selain perbuatan hukum, terdapat peristiwa atau perbuatan yang bukan perbuatan hukum atau perbuatan lainnya. Perbuatan hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang tidak merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum, misalnya kelahiran seorang bayi, kematian seseorang, lewat waktu atau kadaluarsa. Kelahiran membawa kewajiban bagi orang tua untuk memelihara dan mendidik anak serta memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Kelahiran menimbulkan langsung hak dari anak untuk mendapat pemeliharaan oleh orang tuanya. Hal ini terlihat dalam pasal 298 ayat 2 KUH Perdata. Untuk kadaluarsa, dibagi menjadi dua, yaitu, kadaluarsa akuisitif, yang artinya kadaluarsa atau lewat waktu yang menimbulkan hak, dan kadaluarsa ekstisif, yaitu kadaluarsa yang melenyapkan kewajiban. Selanjutnya adalah akibat hukum sebagai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Sebagai contoh, peristiwa tentang sebatang pohon yang disambar petir dan tumbang sehingga menimpa seseorang dan menewaskannya. Peristiwa ini dapat menimbulkan dua akibat hukum, yaitu pewarisan hak milik orang yang meninggal tersebut dan kewajiban asuransi membayarkan santunan kepada keluarganya. Begitu pula perbuatan hukum dapat menimbulkan lebih dari satu akibat hukum. Misalnya, jual beli menimbulkan akibat hukum pembeli wajib membayar dan berhak menerima barang yang telah dibelinya, dan sebaliknya penjual wajib menyerahkan barang dan berhak menerima pembayaran atas barang tersebut. Akibat hukum dapat berupa lahirnya atau ubahnya atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum. Contohnya, usia 21 tahun telah dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum. Dan jika orang tersebut dalam pengampuan, maka akan membuat kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum. Yang kedua, lahirnya atau ubahnya atau lenyapnya sesuatu hubungan hukum, yaitu hubungan antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Contohnya, A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahir hubungan hukum A dan B sesudah dibayar lunas, maka hubungan hukum tersebut lenyap. Yang ketiga adalah sanksi apabila melakukan tindakan melawan hukum. Contohnya, A menabrak seseorang hingga berakibat luka berat, maka A harus mendapat sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda. Demikian penjelasan tentang perbuatan hukum dan akibat hukum pada pengantar ilmu hukum bagian ke-11 ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti video selanjutnya di channel Opini Hukum. Terima kasih dan semoga bermanfaat.